Shalom, saat ini marilah kita bersama untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tetapi juga jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia. Kami menyenangkan hati Tuhan dan kami terus terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membaca, merenungkan dari Maleakhi pasal yang kedua ayat 17 sampai pasal 3 ayat yang kelima. Saya akan menuntun pembacaan Alkitab ini. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita di kesempatan ini. Kita ada dalam sebuah saat di mana akan merayakan Natal Yesus Kristus. Ada di minggu pertama, minggu Advent. Dan kita tentu diajak untuk bagaimana sebagai orang Kristen mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada kecenderungan bahwa persiapan-persiapan kita untuk menyambut dan merayakan Natal lebih tertuju pada persiapan-persiapan secara materi dan lahiriah. Padahal persiapan-persiapan yang seharusnya adalah persiapan-persiapan yang betul-betul secara rohani, bukan tertuju pada seberapa besar kesenangan kita, tetapi bagaimana kita
menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu mempersiapkan diri, hati dan pikiran, tubuh, roh dan jiwa kita. Mempersiapkan kehidupan keluarga kita, mempersiapkan kehidupan jemaat untuk bagaimana kita siap merayakan Natal dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam perenungan di kesempatan ini, diberi judul tentang kedatangan untuk memurnikan. Kedatangan siapa? Kalau dalam konteks pembacaan Alkitab di Maliaki, menunjuk pada kedatangan Mesias dan juga pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam bagian bacaan ini kita bisa memahami bahwa dalam kondisi di mana orang Israel mengalami suatu hal yang dapat dikatakan secara rohani, kehidupan persekutuan mereka dengan Tuhan menjadi suatu hal yang dalam bagian Alkitab ini dikatakan pada bagian ayat yang awal tadi 17, kamu menyusahai Tuhan. Berarti kehidupan orang Israel pada saat itu mengecewakan Tuhan. Mereka tidak lagi hidup menurut apa yang Tuhan mau. Bahkan sangat jelas dikatakan dalam bagian bacaan ini, terjadi suatu hal yang sangat bertentangan dengan maksud Tuhan. Dikatakan oleh mereka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Ini dapat dikatakan sebuah pemutarbalikan kebenaran. Masa orang jahat baik di mata Tuhan? Ini suatu kesalahan, ini suatu dosa yang sangat besar. Sehingga di bagian awal pasal yang kedua, bahwa ibadah dari orang Israel justru tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Karena tidak ada kemurnian. Mereka beribadah, tetapi mereka juga melakukan kejahatan. Untuk itu, Nabi Maliaki menyampaikan berita firman Tuhan yang menegaskan tentang kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan yang akan memurnikan kehidupan umatnya, memurnikan dari keberdosaan. Dalam bagian Alkitab ini dikatakan bahwa ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Tuhan mau memulihkan keberadaan kehidupan Israel. Dan itu dikatakan pada bagian selanjutnya. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Arti Tuhan mau memurnikan persekutuan umat Tuhan. Mau memurnikan perayaan-perayaan ibadah mereka. Yang sudah dikotori oleh keinginan-keinginan daging. Karena dalam bagian bacaan ini juga dikatakan bahwa orang Israel telah melakukan apa yang keji. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Dalam ayat 11 pasal yang kedua dikatakan, Yehuda berkhianat. Dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Lalu juga dalam bagian bacaan selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan melihat bahwa mereka melakukan kekerasan
Juga sering yang terjadi adalah adanya perceraian. Dalam ayat 16 itu dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini dalam konteks seperti ini Tuhan mau supaya Israel dipulihkan, dimurnikan Allah. Kedatangan Kristus, kedatangan Mesias adalah untuk menebus dosa manusia, melepaskan manusia dari keberdosaan. Itu dikatakan bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dan juga selanjutnya, dalam bagian ini dikatakan bahwa Tuhan akan datang dalam ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi. Jadi kedatangan Tuhan dalam konteks ketika kita melihat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Tuhan akan datang sebagai hakim. Akan menyatakan penghukuman kepada tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, terhadap orang-orang yang menindas, terhadap orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Jadi ketika kita melihat dua hal ini, tentang bagaimana Tuhan memurnikan, tapi juga Tuhan menjadi hakim. Berarti Tuhan mau bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, maka kita orang yang beribadah kepada Tuhan adalah juga orang-orang yang melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, menjauhkan segala bentuk kenajisan. Kalau dalam persiapan untuk merayakan Natal, maka marilah kita mempersiapkan hati kita, murnikan kehidupan kita. Bahwa kita akan merayakan Natal bukanlah sebuah pesta duniawi, tapi ini adalah sebuah pesta iman. Menjadi suatu kesaksian tentang kebaikan Allah. Di mana juga kita diajarkan untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya apa? Supaya kita menikmati kasih karunia Allah. Supaya kita boleh dapat menikmati keselamatan yang telah dijanjikan Allah. Kita bukanlah orang-orang yang terhukum, tetapi kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Untuk itu perlu ada pemurnian. Pemurnian menyangkut juga pertobatan. Mari kita tinggalkan segala hal-hal yang jahat dari kehidupan kita. Mari kita mengambil langkah maju untuk terus melakukan apa yang baik, apa yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau. Bukannya kita menyenangkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita menyenangkan Tuhan saat kita akan bersiap merayakan Natal. Kita juga akan bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kita benar-benar menjaga kemurnian kehidupan iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengerjakan ini, nama Tuhan dimuliakan. Orang semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih banyak bahwa Engkau telah menolong kami untuk dapat membaca merenungkan firman. Kiranya firman-Mu benar-benar menjadi berkat yang sungguh luar biasa di kehidupan kami. Dan kami juga akan siap untuk merayakan Natal-Mu dalam kemurnian iman. Dan juga kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat yang memuliakan-Mu.
sehingga kami memperoleh keselamatan kekal yang dianugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Tuhan berkati orang semua.